warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, apa kabar? Salam jumpa kembali bersama saya Rona Patmasari di Podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Nah, untuk episode kali ini kita akan membicarakan topik tentang dispensasi kawin. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Nah, telah hadir di studio podcast narasumber episode kali ini yaitu Bapak Mawardi SAG MHI. Nah, beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelaihari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan sahabat podcast juga demikian adanya. Alhamdulillah, baik Pak. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan seputar dispensasi kawin ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih Pak itu terkait dispensasi kawin gitu? Perlu diketahui bahwa dispensasi kawin adalah namanya saja udah dispensasi ya, pengecualian. Jadi ini pengecualian dari aturan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan dilakukan oleh orang yang berusia 19 tahun. Nah, bagaimana bagi mereka yang belum berusia 19 tahun? Nah, ini dibuka jalan melalui dispensasi kawin di pengadilan. Untuk yang beragama Islam di pengadilan agama dan untuk yang non-muslim di pengadilan negeri. Baik, baik Pak. Nah, selanjutnya bagaimana kewenangan dari pengadilan agama sendiri dalam mengadili perkara dispensasi kawin begitu Pak? Jadi kewenangan ini kalau bahasa hukumnya itu adalah kompetensi. Kompetensi itu ada dua, kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kalau kompetensi absolut itu diatur dalam Undang-Undang 789 yang terakhir dirubah Undang-Undang 50 2009 pasal 49, yaitu kewenangan pengadilan agama salah satunya diantaranya adalah menyelesaikan masalah perkawinan. Yang unsur di dalamnya salah satunya adalah dispensasi kawin. Nah, ada lagi kewenangan relatif namanya. Relatif itu kewenangan pengadilan tentang batas wilayah. Jadi batas wilayah artinya untuk Pengadilan Agama Pelaihari atau PN Pelaihari itu kewenangannya mencakup Kabupaten Tanah Laut. Demikian. Baik Pak. Lalu selanjutnya siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Pak? Yang berhak mengajukan dispensasi kawin itu sudah diatur oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan 5 Tahun 2019 tentang tata cara mengadili, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dispensasi kawin, yaitu orang tua. Orang tua baik laki-laki, perempuan, ayah atau ibu, itu yang mengajukan. Yang mengajukan, yang punya legal standing untuk mengajukan itu. Ada nanti kasus di mana bapak ibunya sudah tidak ada misalnya, atau salah satu tidak ada, misalnya orang tua itu bercerai. Nah, bercerai bagaimana, lalu siapa yang bisa mengajukan permohonan itu, sedangkan anak kan masih di bawah umur. Ya, betul. Nah, itu diatur dalam perma tersebut. Kalau kedua orang tua itu bercerai, maka pertama itu bisa dua-duanya dulu, disarankan dua-duanya dulu, kali aja masih tinggal berdekatan misalnya gitu kan. Kalau memang tidak bisa, berarti salah satu di antara keduanya. Realnya anak tersebut ikut dengan siapa sekarang? Ikut dengan ibunya, berarti ibunya yang ngajukan. Ada lagi nanti kasus di mana orang tuanya itu gaib, salah satunya misalnya, tidak tahu keberadaannya, pergi udah berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun misalnya gitu kan, tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Yang ngajukannya salah satu yang tinggal ini, yang ikut anak itu dengan siapa sekarang. Kalau dua-duanya meninggal dunia, orang tuanya yatim piatu, berarti ikut dengan siapa, walinya. Jadi walinya nanti ngajukan, misalnya neneknya kah, kakaknya kah, berarti itu yang ngajukan perwalian di sini. Nah, banyak pernah ada kasus, tapi bukan di wilayah Pengadilan Agama Pelaihari gitu ya, di mana anak ini mu'alaf, orang tuanya non muslim. Nah, anak ini masih di bawah umur, pengen menikah. Karena di bawah umur, mau mengajukan sendiri di pengadilan tidak bisa, belum bisa karena belum dianggap dewasa. Nah, di sini saya kemarin kebetulan pas ikut
pelatihan dispensasi kawin ini di Megamendung oleh Pak Hakim Agung Pak Yasardin diberi solusi, karena berbagai macam cara kita di daerah-daerah itu menangani perkara tersebut. Ada yang dibiarkan masuk begitu saja gitu kan, disidang oleh hakim, diputus. Nah, karena itu tidak pernah sampai ke Mahkamah Agung, tidak pernah orang ada kasasi tentang itu, baik anaknya sendiri karena sudah diuntungkan gitu kan, tujuan dia tercapai, jadi tidak pernah itu terangkat. Jadi manakala kita tiadakan pelatihan, kasus-kasus seperti itu terungkap kemarin. Jadi kalau anak tersebut dipaksakan masuk sendirian itu kan berarti melanggar aturan, tidak boleh anak di bawah umur ngajukan perkara sendiri. Jadi dia boleh ngajukan perkara sendiri itu, bahasa hukumnya yang disebut beliau kemarin handlicting. Handlicting itu pendewasaan. Jadi handlicting, perkara handlicting, pendewasaan kumulasi dengan perkara dispensasi kawin. Jadi dia memohon untuk mendewasakan diri. Kalau pendewasaannya dikabulkan oleh hakim, sekaligus nanti diperiksa dispensasi kawinnya. Jadi pendewasaan sendiri juga nggak bisa. Ini handlicting khusus untuk perkara dispensasi. Karena nanti blunder ini. Kalau handlicting sendiri masuk sendiri, sudah dianggap dewasa, diputus penetapan dewasa oleh hakim, bahaya, dia masuk. Ngapain lagi saya dispensasi? Saya kan sudah dewasa. Mending saya langsung ke KUA. Ya kan? Jadi ini dibatasi hanya untuk perkara dispensasi. Nah, cara kedua, kata Pak Yasardin kemarin, bisa dengan permohonan pencabutan hak kuasa orang tua. Jadi anak tersebut masuk kumulasi juga dengan perkara penunjukan perwalian. Jadi dia mencabut kuasa orang tua, kemudian menunjuk walinya siapa, baik itu kepala KUA misalnya, atau kepala desa, atau siapa. Nah, kalau dikabulkan, baru walinya tadi yang ditunjuk tadi masuk dispensasi ke pengadilan agama. Jadi ada dua cara. Nah, ini yang banyak prakteknya masih belum pas sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini yang perlu kita luruskan gitu. Begitu ya, Pak. Iya. Baik Pak, selanjutnya untuk syarat Pak, syarat permohonan dispensasi kawin itu apa saja yang harus dipenuhi begitu? Kalau menurut Perma 5 2019 itu Bu ya, minimal syarat mau masuk itu ada 5. Kalau 5 ini tidak ada, jadi tidak bisa diregister oleh panitra, tidak bisa masuk. Pertama, KTP kedua orang tua. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, KTP anak yang mau didispensasi itu atau akta kelahiran. Calon suami atau calon istrinya nih, KTP-nya atau akta kelahiran. Yang ketiga, ijazah atau garis miring surat keterangan. Surat keterangan dia sekolah di mana gitu kan, atau lulus apa gitu, surat keterangan. Nah, kalau sudah ada 5 ini, panitra wajib menerima itu, meregister perkara ini. Tapi kita prakteknya di Pengadilan Agama Pelaihari itu ditambah, karena di pasal 12 Perma itu juga ngatur dapat ditambah dengan ini. Di antaranya surat keterangan sehat, organ reproduksi. Kemudian karena kita PA Pelaihari juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Kemudian dengan pemberdayaan perempuan juga kita bekerja sama. Jadi ini dijadikan syarat juga hasil konseling psikolog. Dan ini sudah mereka sudah melayani dengan gratis di Pengadilan Agama Pelaihari setiap hari Rabu. Jadi setiap anak-anak atau pemohon yang datang ke sini bawa anak untuk mengawinkan, untuk mendaftar perkara dispensasi, maka dia harus menambah 2 tadi. Bahkan ada PA-PA lain lagi yang masuk itu melalui surat keterangan penolakan dari KUA. Gara-gara ditolak dari KUA. Iya, jadikan dasar juga bahwa ada PA-PA yang di sebagian, bahkan di Kalsel juga kayak gitu, jadikan sebagai syarat masuk juga. Ada lagi yang menambah persyaratan itu buku nikah kedua orang tua, padahal ini tidak urgen sebetulnya. Jadi cukup dengan 5 tadi, minimal ditambah 3 yang tadi, keterangan sehat sama hasil konseling, dan ditambah penolakan dari KUA. Karena ini membebani juga, karena 10.000 ditambah itu 1, karena dijadikan alat bukti kan, materai, legalisirnya lagi. Jadi minimal 5 tadi sudah bisa diregister, sudah bisa diterima. Tapi kalau yang 3 di belakangan tadi tidak dipenuhi, nah ini pertimbangannya di hakim nanti. Apakah ini bisa dikabulkan atau ditolak oleh hakim. Bisa juga ditambah dengan keterangan saksi nanti kan. Tinggal itu tergantung dari hakim. Yang jelas untuk administrasi, persyaratan administrasi cukup 5 itu tadi saja sudah diatur di Perma 5 2019.
Okay. Baik Pak, lalu untuk selanjutnya Pak, terkait tata cara pengajuan dispensasi kawin itu bagaimana Pak? Tata cara pengajuan dispensasi kawin, yang pertama para pihak datang pengadilan agama Peleihari ya, untuk di Peleihari. Kemudian Posbaku membuatkan surat permohonan, kemudian dia daftar bayar perkara, kasir. Nah itu tadi persyaratan yang tadi dibawa sudah dipenuhi semua, yang 5 tadi dipenuhi. Kemudian biasanya seminggu setelah itu dipanggil dan dilakukan sidang. Nah pada saat persidangan ini pemohon wajib hadir. Orang tua laki-laki dan perempuan wajib hadir. Kalau pada sidang pertama dia tidak hadir, bagaimana? Majelis hakim bisa menunda sekali lagi. Tunda, dipanggil untuk hadir di persidangan berikutnya. Tidak hadir lagi yang kedua kali, maka perkara digugurkan. Dianggap tidak serius berperkara. Nah, para pihak yang dihadirkan, pemohon tadi dua-duanya, anak-anak, anak yang didispensasi dan calon suami atau calon istrinya, kemudian besan nih, calon besan. Calon besan juga dua-dua dihadirkan. Bahkan bisa ditambah lagi nanti saksi 2 orang. Nah, untuk yang anak yang didispensasi dan calon suaminya dan orang tua ini calon besan, ini wajib didengar keterangannya. Wajib didengar keterangannya. Konsekuensinya kalau tidak datang, perkara bisa tidak dapat diterima. Jadi kalau yang tadi gugur, kalau yang ini tidak dapat terima. Ya, tapi ini ada 2 kali lagi. Setelah sidang pertama kita panggil, misalnya sidang pertama anaknya yang datang, calon besan tidak ada yang datang. Nasihati dulu yang hadir ini, minta keterangan dulu yang hadir. Sidang tunda lagi, belum bisa diputus hari itu. Panggil ini yang orang calon besan. Ternyata calon besan sidang ketiga juga tidak hadir, maka perkara tidak dapat diterima. Tapi kalau dia hadir, anak tidak hadir pada sidang, karena sudah didengar keterangannya tadi, bisa dilanjutkan perkaranya. Jadi maksudnya datangnya itu tidak mesti harus berbarengan gitu, bisa berselisihan, diperiksa bergantian bisa. Gitu. Jadi tidak menyebabkan perkara itu tidak dapat diterima gitu. Tapi yang tadi yang kalau pemohon tidak hadir gugur tadi itu 2 kali. Kalau yang dimintai keterangan ini anak-anak dan calon besan itu 2 kali dipanggil lagi. Jadi sempat 3 kali persidangan. Nah, gitu prosedurnya ya. Konsekuensinya begitu. Baik Pak, lalu untuk selanjutnya itu bagaimana atribut hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin? Nah, ini tadi. Untuk memeriksa perkara dispensasi kawin, karena yang diperiksa ini adalah anak, hakimnya pun hakim yang bersertifikat hakim anak. Berbeda. Jadi hakim-hakim, tapi hakim-hakim yang sudah angkatan 5, angkatan 6 itu karena mereka diklatnya itu berkelanjutan gitu, sudah semua bersertifikat hakim anak. Dan ini di dalam Perma 5 2019 itu diperiksa oleh hakim tunggal, tidak menggunakan atribut persidangan. Jadi tidak memakai toga. Bahkan kalau di pengadilan negeri mungkin mereka sudah ada ruang sidang anak mungkin. Iya, kalau kita kan belum. Ya diminimalisir seminimalnya lah. Bagaimana caranya biar tidak merusak moodnya anak, jangan membuat anak itu takut lah terhadap hakim, tidak mengintimidasi, biar dia bisa enjoy, tenang, bisa mengungkapkan apa yang segala perasaan di dalam hatinya pengen dinikahkan ini gitu. Baik Pak, terima kasih banyak untuk penjelasan dan juga jawaban-jawaban serta penyampaiannya. Terima kasih. Terkait dispensasi kawin ya Pak ya, untuk kali ini. Nah selanjutnya terima kasih juga sudah bersedia hadir menjadi narasumber podcast kita kali ini. Semoga dialog kita ini dapat menambah informasi ya Pak ya bagi sobat podcast. Amin. Baik, mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Gini saja ya, saya hanya berpesan. Kita tahu bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya diharapkan tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan yang ada di dalamnya, karena ini dispensasi kawin menyangkut anak-anak gitu ya. Kalaupun toh terpaksa harus melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun,
jangan sampai pernikahan itu tidak tercatat atau nikah siri, karena banyak sekali masyarakat kita khususnya di Kabupaten Tanah Laut yang mengambil jalan pintas dengan melakukan nikah dulu lah, nanti gampang lah untuk pencatatan belakangan. Jangan sampai, karena kita di Pengadilan Agama Pelaihari sudah memudahkan pelayanan itu, dan kalau harus berurusan di sini jangan sampai melalui calo. Jangan sampai melalui orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan jangan memberikan gratifikasi oleh-oleh apalah dan sebagainya, karena pegawai petugas kami sendiri sudah digaji oleh pemerintah. Itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Baik Sobat Podcast, demikianlah dialog kita untuk episode kali ini. Dan kami informasikan juga bahwa Pengadilan Agama Pelaihari sudah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Jadi, jika Anda menemui petugas kami ada yang meminta imbalan atau melakukan pungutan, harap segera melaporkan ke nomor pengaduan, bisa melalui telepon dan juga WhatsApp di nomor 0811 5150 444. Sedangkan untuk layanan informasi ataupun konsultasi bisa melalui chat ataupun WhatsApp di nomor 0812 5459 8875. Kami juga menyediakan layanan informasi melalui chat WhatsApp dengan jawaban otomatis di nomor 0813 4920 04074. Nah, selanjutnya saksikan terus podcast Pengadilan Agama Pelaihari di episode selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda, informatif dan edukatif, hanya di YouTube channel Pengadilan Agama Pelaihari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.